Salam, selamat pagi bagi segenap warga Gereja Toraja Jemaat Depok yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 9 ayat 2-13 melalui Renungan Toraya edisi Rabu 20 Desember tahun 2023. Karena itu mari kita persiapkan hati dan segenap kehidupan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan atas segala kasih setiamu. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana ada dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang kami baca dan dengarkan boleh menjadi kekuatan baru bagi kami untuk menjalani hidup dan kehidupan kami yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Ini doa kami ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Markus 9 ayat 2-13 dan yang akan saya baca yaitu ayat 2-5 dan 9. Firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun yang di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ayat 9. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini, Renungan Toraya memberi judul Iman yang tertuju kepada Yesus. Iman yang tertuju kepada Yesus. Nakualam bahasa Toraya. Kapatonganan tu tontong tu tun lakopong Yesu. Segenap anggota jemaat yang diberkati Tuhan. Pada dasarnya, kemuliaan Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi, kita sulit merasakannya sebab kita kerap menuruti keinginan kita sendiri. Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 orang murid yang pergi bersama Yesus ke sebuah gunung. Mereka tidak pernah menduga bahwa mereka akan mengalami suatu peristiwa yang dahsyat, yakni menyaksikan Yesus sedang berbicara dengan Elia dan Musa dengan pakaian yang sangat putih. Mereka diliputi ketakutan sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka harus katakan tentang apa yang mereka saksikan. Peristiwa ini adalah merupakan peneguhan kembali
atas pengakuan Petrus sekaligus merupakan penyingkapan tentang kemuliaan salib, bahwa kemuliaan Yesus akan didahului oleh penderitaan melalui salib. Sebelumnya Petrus sangat sulit menerima dan memahaminya ketika Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa anak manusia harus menanggung penderitaan. Markus 8 ayat 31 dan 32. Lalu Petrus menarik Yesus dan menegur dia karena perkataan ini. Petrus yang masih dipengaruhi pikirannya sendiri merasa bahwa apa yang dikatakan Yesus adalah mustahil terjadi. Akibatnya Petrus ditegur dengan keras oleh Yesus. Enyalah iblis. Segenap anggota jemaat yang diberkati Tuhan, melalui renungan Toraya pagi ini mengingatkan kita semua bahwa hanya dengan mata imanlah kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Mengandalkan pikiran manusiawi hanya semakin menyulitkan kita memahami peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus harus menderita dan mati untuk kemudian menunjukkan kemuliaannya. Dan inilah jaminan pengharapan kita dalam menghadapi berbagai pencobaan dalam kehidupan ini. Iman yang tertuju kepada Yesus akan memampukan kita menyaksikan dan mengalami kemuliaannya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, biarlah kiranya firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, dalam iman kepada Yesus Kristus, kami terus bersyukur kepadamu, karena Engkaulah Bapa kami, Bapa yang tetap menyayangi kami, dan juga di dalam Yesus Kristus secara khusus, kami boleh menikmati kasih itu. Karena itu, kami sungguh bersyukur ajaran firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami agar supaya iman kami tetap tertuju kepada Yesus Kristus. Karena hanya dengan itu, maka kami akan tetap kuat kokoh dalam menjalani kehidupan. Kehidupan yang tentu akan berlimpah berkat dan anugerah-anugerah yang akan tetap nyata setiap hari. Seperti yang boleh dialami oleh beberapa kekasih kami lewat pertambahan usia mereka, yaitu Bapak Hans Wervete, anak kami Jonathan Pilo Pardede, Stianti Yosi Batara, Kinawa Batara Paruasan. Tuhan, luar biasa. Tentu seiring dengan bertambahnya umur orang-orang yang kami kasihi ini, iman mereka pun tetap tertuju kepada Yesus. Oleh karena itu, selamat ulang tahun untuk mereka. Sejahtera Tuhan terus mereka alami dalam hari-hari ke depan. Kami juga demikian Tuhan. Kami sebagai orang tua, juga anak cucu kami. Kami yang masih aktif bekerja maupun yang sudah pensiun. Kami yang masih kuat maupun orang-orang tua kami yang lanjut usia. Demikian juga kami yang sehat, juga kekasih-kekasih kami yang sedang sakit di rumah atau di rumah-rumah sakit. Kami mohon, biarlah iman kami tetap tertuju kepadamu melalui Yesus Kristus. Karena hanya dengan itu kami akan mampu menjalani hari-hari kami.
Berkati kami menjalani hari ini, juga di tengah-tengah keluarga kami secara khusus, di tengah-tengah masyarakat, dan dengan berbagai pengalaman-pengalaman, biarlah kami tetap beriman kepadamu. Bapa di surga, terpujilah Engkau selalu. Dengarkan doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, jalanilah hari ini dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan pagi dari Mansi Gereja Sidang Jemaat. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat.